Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di malam hari ini di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid, dan di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para generasi terbaik, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Generasi terbaik itu generasi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in, dan kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Dan juga semoga terlimpah curahkan atas umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan tentang hak-hak istri atas suami. Ini penting kami tekankan bagi yang sudah nikah dan terutama yang belum nikah. Kalau belum nikah sudah belajar ilmu-ilmu seperti ini, ilmu-ilmu pranikah, maka nanti ketika menikah dia sudah siap dengan ilmu, tinggal praktek saja. Kalau mengalami kendala atau kesusahan, tinggal dikomunikasikan atau ditanyakan kepada orang yang punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmu, bukan hanya asal rajin ibadah. Kalau orang berilmu, insya Allah dia mengamalkan ilmunya. Berilmu iya, beribadah iya. Tapi kalau orang ahli ibadah, dia belum tentu punya ilmu. Maka bertanyalah kepada orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ilmunya bagus, ibadahnya bagus. Apalagi masalah keluarga yang ini fatal kalau kemudian kita salah berkonsultasi atau salah bertanya kepada orang yang tidak tepat. Kita jadi teringat kisah seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Ini kisah yang memberikan kita pelajaran bahwa salah dalam bertanya, salah dalam berkonsultasi, fatal akibatnya. Yang sehingga kita harus betul-betul tepat sasaran atau tepat orang dalam menceritakan masalah-masalah kita atau berkonsultasi atau bertanya. Jangan asal. Kalau salah kita dalam atau salah memilih teman curhat, teman cerita, maka yang terjadi apa? Cerita kita nyebar kemana-mana. Kenapa? Dia orang yang tidak amanah. Begitupun juga salah memilih orang untuk konsultasi atau bertanya juga nantinya fatal. Lah kisah orang yang telah membunuh 99 jiwa, kemudian dia mau bertobat kepada Allah.
Datanglah dia kepada orang yang abid, orang yang ahli ibadah tetapi tidak punya ilmu. Begitu bertanya, apakah saya masih bisa bertobat? Kata orang yang abid ahli ibadah ini tetapi tidak berilmu, dia mengatakan sudah enggak ada kesempatan bagimu untuk bertobat. Sudah terlalu banyak jiwa yang kamu bunuh. Akhirnya si pembunuh tadi berpikir, loh kalau tidak ada kesempatan buat bertobat, berarti ya sudah, saya membunuh 99 dan saya membunuh 100, nggak ada bedanya. Akhirnya dibunuh sekalian itu orang yang abid. Genap jadi 100 jiwa yang dia bunuh. Ya kan sama saja, kalau nggak ada kesempatan buat tobat. Bunuh dikit sama bunuh banyak sama-sama nggak ada kesempatan buat tobat. Kemudian genap 100 jiwa dia bunuh. Tetapi dia tidak henti mencari orang untuk menanyakan kembali apakah ada kesempatan untuk bertobat. Datanglah dia kepada orang yang ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Jadi dia ulama, ahli ilmu, dan juga dia ahli ibadah. Tapi dia tidak menceritakan kalau dia sudah membunuh 100 jiwa. Juga tidak menceritakan sebab kenapa dia membunuh ke yang 100-nya itu. Intinya dia bertanya, Pak Kiai, kalau dalam bahasa kita, apakah saya masih ada kesempatan buat bertobat? Saya sudah membunuh 100 jiwa. Dan tidak ada ancaman. Kalau kamu mengatakan tidak ada, tak bunuh sekalian. Enggak ada. Cuma bertanya saja. Kemudian orang ahli ilmu tadi mengatakan, masih ada kesempatan buat bertobat bagimu, tetapi dengan syarat kamu harus berhijrah. Kamu harus pindah karena lingkungan tempat kamu tinggal sekarang nggak baik. Kalau kamu terus-terusan tinggal di situ, kamu tetap akan berpotensi besar mengulangi kesalahanmu kembali. Maka kamu harus berpindah dari lingkungan yang nggak baik, pindah ke lingkungan yang baik. Supaya apa? Supaya mendukung hijrahnya. Itu. Kalau hijrah teman-temannya sama saja ya sami mawon. Karena teman-temannya itu nanti yang akan mewarnai dia, yang akan berpotensi besar, dia akan mengulangi kesalahan itu kembali. Padahal kalau sudah berhijrah, sudah bertobat, maka dia bertekad untuk berhenti dan tidak mengulangi. Alhamdulillah kan dapat angin segar, akhirnya kemudian bertobat dan kemudian berhijrah. Walaupun di pertengahan jalan, pertengahan perjalanan menuju ke lingkungan yang baik, kemudian dia meninggal. Tapi yang jadi pelajaran tadi Pak, salah bertanya, salah berkonsultasi, akibatnya fatal. Makanya kalau saya pribadi juga demikian. Kalau saya tidak, jangan dikira Ustadz itu bisa menjawab semua pertanyaan, enggak. Kalau saya memang tidak tahu, ya saya katakan tidak tahu. Kalau saya bisa membantu, nanti tak tanyakan kepada Ustadz yang lebih ahlinya, ya. Atau biasanya tak hubungkan kepada ustadz tersebut, yang kemudian dia bisa berkonsultasi langsung. Maka para ulama dulu ya demikian. Para ulama dulu kalau memang tidak tahu ya mengatakan la adri, saya tidak tahu. Artinya tidak tahu itu bukan suatu aib, ya karena memang tidak tahu, bukan suatu aib. Daripada dipaksa menjawab tapi malah salah dan akibatnya fatal, mending saya katakan tidak tahu, selamat saya dan teman jenengan selamat. Dan nanti dihubungkan dengan ustadz yang lain yang lebih paham dengan itu, karena masing-masing ustadz punya spesialis masing-masing terkadang. Oh masalah keluarga siapa, nanti masalah muamalah maliyah siapa, oh nanti masalah siroh siapa, dan sebagainya. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang tidak tahu bertanya atau berkonsultasi atau cerita, bahkan curhat kepada orang yang memang bisa amanah, terpercaya, dan juga dia punya ilmu atas persoalan tersebut. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada bahwa
tadi kalau sudah menikah atau belum menikah sudah punya ilmu, begitu sudah menikah nanti enak tinggal praktek. Ada kendala susah tanyakan kepada ahlinya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah yang juga tidak kalah pentingnya, selain daripada kita sebelum menikah belajar ilmu dulu tentang seluk-beluk nikah, seluk-beluk nanti ranjang. Ada bukunya tersendiri loh. Ada buku khusus yang membahas tentang hubungan suami istri atau hubungan ranjang. Itu ada bukunya khusus, harus dipelajari, ada ilmunya. Jangan salah ya. Islam sempurna kok. Al-yaumal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam itu sempurna, lengkap semua. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu petunjuk, penjelas, pembeda. Lengkap sudah Quran itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu dalam dirinya ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Lengkap sudah. Quran sunnah cukup kita. Hidup ini pedomannya, petunjuknya Quran dan sunnah. Maka semuanya dibahas, termasuk bahkan hubungan ranjang pun dibahas dalam Islam. Makanya jangan asal asik, jangan asal pengen, harus tahu ilmunya. Ya. Jangan-jangan nanti hubungan yang dilakukan ternyata haram dalam Islam. Nah ini yang jadi bahaya. Baik, kemudian tak kalah pentingnya juga adalah terutama bagi ikhwan yang belum nikah, karena kebanyakan yang hadir di sini adalah ikhwan. Yaitu apa? Memilih calon pasangan. Nah ini ya. Memilih calon pasangan. Kalau Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, pedoman bagi kita laki-laki dalam memilih pasangan. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikah karena 4 hal. Nah ini teman-teman harus perhatikan ya, yang belum nikah terutama harus perhatikan. Kalau mau milih istri, lihat 4 hal ini. Yang pertama adalah lijamaliha, wajahnya nyaman di mata antum ya. Dan cantik itu relatif ya. Cantiknya si A belum tentu si B juga mengatakan cantik. Dan inilah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia. Mata yang kita semua bentuk matanya sama. Bulat ya, tengah-tengahnya ada hitam, ada yang mungkin warnanya coklat, ada yang warnanya biru, hijau, nganggo softline. Tapi ternyata hasil pandangannya jadi beda. Ada yang melihat ini cantik, tapi ternyata si B menurutku biasa saja. Ya kan? Nah, satu lijamaliha. Yang penting nyaman dulu wajahnya. Jadi ternyata Islam itu realistis. Realistisnya ya memang harus melihat. Makanya dalam Islam walaupun cadaran, pakai niqab, nanti ketika memang antum mau serius ya harus nador. Dibuka cadarnya lihat, tetapi lihatnya di depan wali. Jangan asal minta foto. Nanti lihatnya itu di depan walinya. Datang ke rumahnya, di situ ada wali yang mendampingi, antum lihat nanti wajahnya. Jangan asal penting cadaran ketok ayu, wis gas, wis ora perlu nador. Bareng dibuka ompong, wah bingung. Ya kan? Ketika dibuka tidak sesuai dengan kriteria antum. Dosa di foto kelihatannya luar biasa. Ini kan banyak ya sekarang wanita bercadar yang walaupun bercadar tetapi masih mengekspos, masih masih memamerkan foto-fotonya di media sosial, di Instagram kah, di Facebook kah, di story kah dan sebagainya. Matanya itu kelihatannya cantik saja.
Begitu dibuka ternyata nggak sesuai dengan kriteria antum. Masuknya ke kriteria orang lain, antum nggak cocok. Gitu loh. Ompong nggak masalah, ada orang yang suka ompong memang ya. Antum nggak suka ompong, jadi nggak masalah ompongnya, tetapi memang itu tidak sesuai dengan kriteria antum gitu loh. Jadi memang harus dilihat, nador memang harus nador. Maka jangan tertipu dengan cadar, jangan tertipu dengan niqab. Artinya gini loh. Kalau milih pasangan itu memang harus lihat orangnya, lihat wajahnya. Ya kan? Ada kelebihan tersendiri bagi orang yang pakai cadar atau bagi orang yang wanita yang berniqab itu ada kelebihan tersendiri. Dia lebih menjaga. Ya, tetapi kalau mau ke arah kepada arah pernikahan memang harus dilihat. Makanya dalam Islam tadi ada syariat nador, ya kan? Ada syariat nador. Lihat wajahnya nyaman. Jadi kalau kita sudah nyaman itu kalau mau marah lihat wajah istri itu udah adem gitu ya. Kenapa? Nyaman dulu. Kalau wajahnya horor nanti marah lihat istri jadi malah tambah marah. Ya, nah, begitu. Satu dilihat. Dan jangan tertipu dengan foto, kadang kamera jahat. Kita yang foto ini glowing putih, ya. Ternyata begitu kita ketemu nazar, waduh, tidak sesuai dengan yang di foto. Apalagi kalau kenalannya via media sosial, asalkan pertemanan di Facebook, bahkan wayu langsung dihubungi via Facebook atau WhatsApp atau DM-an gitu, sudah seneng, terlanjur seneng, begitu nador ternyata foto-fotonya palsu. Kameranya kamera jahat. Maka hati-hati, jangan ta'aruf via media sosial. Ya, yang pasti-pasti saja. Gitu. Baik. Kemudian yang kedua, lihat hartanya. Maka datang ke rumah. Ke rumah siapa ya? Ke rumah istri, ke rumah wanita itu, ke rumah orang tuanya. Apa pekerjaan orang tuanya? Ya kan? Mungkin kalau kalau wanitanya bekerja, apa pekerjaannya? Ya nggak usah tanya penghasilan juga, lihat saja rumahnya, perabotnya, ya kan? Pekerjaannya, profesinya, lihat aja. Jangan tanya hasil, kamu gajinya berapa? Yang nafkah itu kamu, kok malah kamu hanya hasil saya. Harta istri itu ya istri, penghasilan istri itu ya punya istri, haknya istri. Kewajiban menafkahi itu suami. Gitu loh. Bisa dilihat dari fasilitas rumahnya atau pekerjaan atau profesi. Kemudian tadi wajah, yang kedua adalah harta. Yang ketiga linasabiha, silsilah keturunannya, atau lihasabiha, apa karya di keluarganya apa. Nanti ini memang kita harus berhubungan langsung dengan kedua orang tuanya. Tadi apa pekerjaannya, apa profesinya. Oh, kalau bapak ibu kiai, ya kan, bapak kiai itu ya mungkin ya anaknya ada darah-darah kiai lah ya. Oh, ternyata ningrat ya, keturunan keraton ya Mas. Ini anaknya darah biru ini. Apa bapak ibunya bagaimana nih profesinya, apa pekerjaannya. Kemudian juga dilihat penyakitnya. Karena ada penyakit turunan, bukan? Kalau bapak ibunya, mohon maaf, diabetes itu penyakit turunan juga ya, bisa ya, diabetes. Lah kalau bapak ibunya misalkan, bapak atau ibunya punya penyakit diabetes, itu berarti anaknya juga potensi besar nanti akan punya penyakit itu, potensi besarnya akan mudah terkena itu. Lah ini yang harus kita pahami juga. Penyakit itu penting, makanya dalam biodata, ta'aruf itu harus detail-detailnya, selengkap-lengkapnya, bahkan apa penyakit yang pernah diderita. Jujur, sampaikan di awal, jangan sampai kemudian nanti menyesal di akhirnya. Sudah nikah,
begitu awal-awal anyar nikah, ternyata dia punya penyakit yang buat kita nggak nyaman. Bagaimana untuk menyelesaikan itu? Mau pisah, baru seminggu nikah. Makanya di awal, detail di awal, sampaikan kalau punya memang, oh ini bapak ibunya punya penyakit yang bisa nurun ke anaknya, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Saya kemarin pernah dicurhati pasangan yang tidak jujur di awal, maksudnya itu bukan bohong, tidak terbuka di awal. Tidak terbuka di awal, ternyata dia punya epilepsi, mohon maaf. Tidak disampaikan di awal, begitu kemudian sudah nikah kaget dia. Ternyata punya sakit epilepsi. Lah kalau kaget kan jadinya shock nanti, stres nanti. Kenapa? Kagetlah dia. Kenapa kok tidak disampaikan di awal? Jangan nunggu bertanya, jangan nunggu dia bertanya, sampaikan dulu kita di awal, sampaikan saja terus terang. Jangan nunggu dia bertanya, sampaikan apa adanya, semuanya sedetail-detailnya. Itu bagus nanti. Ya. Jadi nasab ini tadi kita akan bisa melihat karya besar di balik keluarga itu. Ya kan? Bapak ibunya guru itu biasanya anaknya juga potensinya nular jadi guru, kan ya, atau dokter, nanti biasanya anaknya juga akan ikut dokter, atau nanti kiai, berarti nanti ini punya potensi jadi pendakwah ini, oh, masya Allah. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Linasabiha aw lihasabiha. Kemudian yang keempat, lidiniha, agama. Agama itu bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, ilmunya, ibadahnya, itu yang penting. Ya. Jangan asal cantik, jangan asal kaya, jangan asal dari nasab yang mulia, tetapi lihat agamanya, akhlaknya bagaimana. Karena nanti antum itu, coba sekarang simulasinya gini, contohnya. Antum punya istri cantik, tapi nggak punya akhlak, stres nggak? Stres, judek. Istri cantik nggak punya akhlak, sama suaminya kalau ngomong orang aja nih, malah nyeluk karo suami ini, nyeluk karapan nih. Dikongkon suami ini terus saksik, wae. Padahal suami ini selak pengen gitu loh, malah saksik wae. Maksudnya selak pengen kopi gitu loh ya. Minta dibikinkan kopi saksik wae. Kemudian begitu marah ternyata nggak bisa mengendalikan emosinya dan akhirnya diluapkan dengan cara yang merendahkan suami. Ini kan cantik tetapi nggak punya akhlak. Suami stres sendiri nanti juga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di akhir itu, utamakan agamanya, ya. Utamakan agamanya. Wajahnya biasa-biasa saja, tetapi karena akhlaknya luar biasa, masya Allah, antum juga akan terhibur. Walaupun wajahnya biasa, tapi akhlaknya luar biasa. Ini kan gemati, kalau diperintah apa segera berangkat, ya kan? Bisa menjaga diri, bisa menjaga kehormatan dirinya, bisa menjaga rumahnya, bisa menjaga hartanya. Kalau suami nggak ada tamu laki-laki, nggak mungkin laki-laki itu dimasukkan ke dalam rumah. Itu. Akan telepon dulu ke suaminya, ini ada tamu laki-laki, ini temanmu. Oke. Kalau mau belanja apa, mengeluarkan apa, mesti izin sama suami, memberitahu suaminya. Masya Allah, antum dapat istri seperti itu luar biasa, surga dunia. Sebelum nanti dapat bidadari di surga, luar biasa, gemati sekali. Angger dikongkon apa jenenge nggih ngono semua. Masya Allah, siap. Dik siap-siap dik, oh nggih, masya Allah. Mau piknik itu maksudnya, tamasya, harus perlu siap-siap. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa dapat 4-4 ya luar biasa.
udah dapat cantik, dapat berharta, ya, bukan beruang loh ya, berharta. Kemudian dapat nasabnya mulia, kemudian agamanya bagus. Maksud, kalau bisa dapat empat-empatnya ini luar biasa. Sujud syukur. Ya. Tapi kalau tidak bisa dapat empat-empatnya, ya dapat utamakan agamanya. Dan juga nyari wanita sekarang yang mencakup empat-empatnya ini susah atau mudah? Susah. Kalaupun dapat empat-empatnya, kalaupun ada empat-empatnya juga belum tentu mau sama kita. Maka utamakan agamanya. Utamakan agamanya. Nah ini pernah ada kisah yang bisa kita ambil pelajaran dalam memilih pasangan. Kisahnya Najmuddin Ayyub. Najmuddin Ayyub nampaknya menjomblo agak lama, nggak nikah-nikah. Akhirnya ditanya oleh saudaranya, "Hei Najmuddin, kenapa kok kamu nggak nikah-nikah?" Jawab Najmuddin, "Ya belum ada aja wanita yang cocok." Maka kemudian saudaranya ini menawarkan, "Bagaimana kalau aku ta'arufkan kepada putri seorang raja Malaysia." Bayangkan ya, putri raja lah. Putri raja itu kan yo cantik ya, perawakannya Masya Allah. Yang bagus juga agamanya, bagus. Kata Najmuddin, jawabnya Najmuddin, enggak. Dia tidak cocok buat saya. Oh, Masya Allah. Padahal Najmuddin orang biasa, orang biasa. Bayangkan mau dinikahkan, mau ditaarufkan, dikenalkan dengan putri raja. Nah, kalau panjenengan ditawari seperti itu gimana? Ditawarkan, ya kan, putri raja, putri presiden, ya, Masya Allah. Jangankan panjenengan, saya juga yes gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang jomblo dulu ya. Saya kan sudah satu. Panjenengan yang belum. Ya. Baik. Akhirnya saudaranya mengatakan, "Lah terus kamu tuh mau cari wanita yang seperti apa?" Kata Najmuddin, "Aku ingin mencari istri yang bisa menggandeng tanganku menuju surga, yang dari rahimnya nanti terlahirlah seorang pemuda kasatria yang bisa mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan muslimin." Saudaranya mengatakan, "Kamu dapat wanita seperti itu di mana? Susah, nyari wanita seperti itu tuh susah. Yang mau diajak berjuang untuk bisa melahirkan pemuda kasatria yang bisa mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan muslimin, yang bisa mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan muslimin, yang bisa mengembalikan Palestina di pangkuan muslimin ke pangkuan muslimin. Dapat wanita seperti itu di mana?" Najmuddin kemudian mengatakan, "Ya, kalau dalam bahasa kita, kalau saya betul-betul ikhlas dengan cita-cita ini, maka pasti Allah akan pertemukan dan Allah akan kasih kemudahan." Diaminkan oleh saudaranya tadi. Nah, suatu saat Najmuddin Ayyub sedang berbincang kepada atau dengan gurunya di salah satu masjid di Tikrit. Setengahnya berbincang, ada wanita yang datang, tetapi di balik tabir atau di balik satir gitu. Jadi ada satirnya, kemudian di sini Najmuddin Ayyub dengan gurunya, syekhnya, kemudian si wanita itu datang di sini. Wanita tadi mengatakan, "Pak Kiai, kalau dalam bahasa kita, Syekh, mohon maaf, laki-laki yang engkau kirim ke rumahku untuk melamarku, mohon maaf, lamarannya saya tolak." Pak Kiai tadi kemudian mengatakan, "Kamu tolak? Kurang apa itu laki-laki?" Bayangkan, Kiai kalau ngirim orang itu enggak sembarangan. Pastilah dia akan ngirim muridnya yang paling soleh, yang ganteng, gitu kan, Masya Allah. Dia juga punya harta. Karena Pak Kiainya tahu kalau ini wanita miskin, mesti dipilihkan
laki-laki yang memang ideal gitu ya kalau dalam bahasa kita. Tapi ternyata lamarannya ditolak. Si wanita tadi mengatakan, saya tidak cocok dengan dia, Pak Kiai. Pak Kiai kemudian mengatakan, kamu pengen dapat laki-laki yang seperti apa? Kalau laki-laki yang aku kirimkan mbok tolak, kamu pengen dapat yang seperti apa? Maka si wanita tadi mengatakan, aku pengen mendapat suami yang bisa menggandeng tanganku menuju surga, yang kemudian bisa mendidik ya kan, anak menjadi, yang bisa mendidik anakku nanti, yang aku lahirkan nanti tumbuh menjadi pemuda ksatria yang bisa mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan muslimin. Allahu Akbar. Ucapannya, kata-katanya sama persis dengan yang diucapkan oleh Najmuddin Ayyub, dan ini nyata fakta, bukan sinetron, bukan ditulis skrip oleh sutradara, bukan. Ternyata perkataan Najmuddin dan perkataan wanita itu yang bukan nggak kenal sebelumnya dan nggak ada janjian sebelumnya, perkataannya sama, ingin mendapatkan pasangan yang bisa menggandeng tangan menuju surga, yang bisa nanti mendidik anaknya tumbuh menjadi pemuda ksatria yang bisa mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan muslimin. Najmuddin Ayyub yang mendengarkan kata-kata wanita tadi mengatakan, Pak Kiai, nikahkan saya dengannya. Kita memiliki cita-cita yang sama, memiliki visi misi yang sama. Pak Kiai mengatakan, ini wanita miskin. Gak apa-apa Pak Kiai, kita punya frekuensi, kita satu frekuensi gitu ya. Satu mimpi, satu cita-cita, satu visi, satu misi. Akhirnya kemudian Najmuddin Ayyub dinikahkan dengan wanita itu, dan apa yang terjadi teman-teman? Lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian ternyata betul jadi pemuda ksatria yang mana bisa mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan muslimin, bisa mengembalikan Palestina ke pangkuan muslimin, bisa mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan muslimin. Siapa pemuda tersebut? Salahuddin Al-Ayyubi, putra dari Najmuddin Ayyub. Nah ini teman-teman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikah itu bukan sekedar makan bersama, nikah itu bukan sekedar tidur bersama, nikah itu bukan sekedar hubungan, nikah itu bukan sekedar tamasya bersama, tetapi berbicara tentang pernikahan, visi besar apa yang kita tancapkan dalam keluarga kita. Ketika kita menikah, apa yang akan kita raih dari keluarga kita itu apa? Apa kontribusi yang bisa keluarga kita persembahkan untuk Islam ini, untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa kita persembahkan? Apa kontribusi kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita ada kewajiban untuk menolong agama Allah. Kita ada kewajiban untuk apa? Berkontribusi agama Allah. Apa kontribusi kita dalam keluarga ini? Apa? Karena cita-cita itu, karena visi besar itu akan mempengaruhi aksi misi. Kalau dalam keluarga itu yang ada hanya makan, ya sudah, setiap hari dia kulineran. Kalau dalam keluarga itu pikirannya cuma fasilitas dunia, ya sudah, tiap hari shopping dia. Kalau dalam keluarga yang dipikirkan hanya hubungan dan sebagainya, sudah, hanya itu aja. Kosong tadi. Tetapi kalau keluarga cita-citanya besar, cita-citanya tinggi, visinya besar, walaupun rumahnya kecil, tapi visinya besar, cita-citanya besar, luar biasa. Akan mempengaruhi aksi nanti, akan mempengaruhi misi. Contoh misalkan, suami istri nanti sudah punya cita-cita, semua anakku penghafal Quran. Oh, luar biasa. Semua anakku nanti harus hafal Quran. Luar biasa. Nanti akan mempengaruhi aksinya. Dia akan bisa membuat misi untuk mencapai visi besar itu. Yang sehingga apa? Anak itu akan dipersiapkan sedari dia masih berada dalam rahim, berada dalam kandungan, akan disiapkan sehingga nanti dia terlahir, tumbuh
menjadi penghafal Quran. Kenapa dipersiapkan? Karena sudah punya cita-cita, sudah punya visi, jelas targetnya, jelas. Punya anak penghafal Quran, maka sejak dari kandungan akan diperdengarkan bacaan Quran. Begitu nanti anak lahir, langsung kemudian diperdengarkan baca Quran. Setelah kemudian dia beranjak, sudah bisa sekolah, dicarikan sekolah penghafal Quran. Nanti tumbuh besar juga akan dicarikan binaan penghafal Quran, akan dicarikan ustadz untuk membina hafalan Qurannya. Betul nanti akan menjadi penghafal Quran. Tapi kalau nggak punya visi, nggak punya cita-cita, nggak punya impian, anak aku dadi apa, bingung dia. Kalau sudah bingung ya sudah, anak nggak jadi apa-apa. Keluarga ini nggak jadi apa-apa. Tidak ada pahala jariah yang dipersiapkan sedari awal. Kalau bayangkan punya 5 anak aja, semua jadi penghafal Quran, berapa pahala yang mengalir kepada kedua orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Tapi kalau nggak punya cita-cita, ya sudah. Makanya kalau misal anak saya sudah gede, kebetulan alhamdulillah Allah kasih saya anak perempuan dan juga laki-laki. Artinya perempuan suatu saat jadi istri, yang laki-laki jadi suami. Maka orang tua ketika anaknya mau nikah sudah punya calon, ya, misalkan nih saya punya anak perempuan, ternyata sudah punya calon laki-laki ikhwan, serius pengen menikah, maka apa yang saya lakukan, Pak? Saya harus mendatangkan laki-laki itu. Ya. Nak, kamu kesini, kita buat janji kapan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Silahkan kamu persiapkan PowerPoint. Insya Allah. Kamu siapkan materi. Untuk apa? Presentasi keluargamu, kamu mau bawa kemana? Apa visi besarmu? Apa cita-citamu? Terus bagaimana cara, langkah-langkahnya? Apa misimu untuk bisa mencapai visi besar itu? Gitu. Jadi yang ditanya jangan hanya pekerjaan. Yang ditanya jangan hanya kemudian nanti istriku mau kasih nafkah berapa. Jangan hanya itu. Yang ditanya apa visi besarmu dan apa misimu untuk bisa mencapai visi besar itu. Itu programnya jelas. Programnya jelas di awal. Tinggal nanti calon suami nanti bisa meyakinkan kepada ini calon mertuanya dengan program-program yang dia punya. Lah nanti ketika keluarga itu sudah berjalan kok tidak sesuai dengan program, kan enak. Tinggal menanyakan bagaimana. Dulu kamu janjinya mau bikin ini, ternyata ini. Dievaluasi. Itu luar biasa, nanti akan bisa melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi tadi, generasi Muhammad Al-Fatih tadi, generasi yang kuat luar biasa, muttaqina imama. Dia bisa menjadi pemimpin atas orang-orang beriman. Jadi sebelum nikah itu sebetulnya itu dulu yang harus diperhatikan oleh para calon suami. Apa visi besarmu? Apa misi-misimu? Apa programnya? Program nyatanya apa? Itu mulai di breakdown itu dari sekarang. Itu nanti yang akan kita sampaikan kepada calon mertua. Sampaikan program itu, luar biasa. Maka orang tua akan yakin kalau kita punya program itu. Daripada datang nyuwun pangapunten kula badhe nglamar boten nggih panjenengan. Wis kerja nggih dereng kene. Pun nikah nggih kula tak nyambut damel. Nah, hasil pira? Apa meneh hasil kerja wae durung niki. Lah terus engko pernikahanmu mau bawa kemana? Ya wis bawa ke rumah. Apa cita-cita besarmu? Ya sakinah mawaddah warahmah. Enggak cukup, semua orang juga gitu. Semua orang pengen sakinah mawaddah warahmah. Cuman yang sedang dibicarakan itu apa targetnya, apa goalsnya, apa. Setelah menikah itu goalsnya apa gitu loh. Supaya ada karya, ada kontribusi yang terbaik dan juga ada pahala jariah yang akan mengalir kepada kita sebagai orang tua nanti, sebagai suami atau istri. Maka tidak usah berpikir dulu mencari calon, tetapi berpikir dulu
membenahi diri, mensolehkan diri, bikin visinya, bikin misinya, bikin program realnya, baru kemudian carilah yang sefrekuensi dengan kita. Cari yang sefrekuensi dengan kita. Jangan asal dapat, cari yang sefrekuensi. Bukan hanya soleh, tetapi yang sefrekuensi itu. Kalau sudah sefrekuensi, semisi itu enak. Kalau dalam bahasa Islam itu namanya sekufu, sepadan, ya, sepadan, satu cita-cita, gitu loh. Seperti Najmuddin tadi dengan istrinya, dia satu frekuensi, satu misi-misi, satu visi misi. Nah ini, pantaskan diri untuk mendapatkan cinta yang pantas. Pantaskan diri dulu saja, solehkan diri saja. Ya, jelaskan goalsnya, targetnya keluarga kita. Apa program realnya? Baru kemudian cari pasangan yang bisa diajak bareng-bareng menjalankan program yang sudah kita bikin. Baik, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikah karena 4 hal. Yang pertama li jamaliha, wajahnya, ya. Yang kedua adalah limaliha, karena hartanya. Yang ketiga adalah linasabiha, silsilah keturunannya, atau lihasabiha, karya besar apa di keluarga itu. Kemudian yang keempat adalah lidiniha, agamanya. Rasulullah menekankan kalau memang nggak bisa 4-4-nya, utamakan agamanya. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai malam hari ini sudah berpikir, bukan nanti saya menikah dengan siapa, tetapi setelah nikah itu saya mau apa. Itu dipikirkan dulu, direnungkan dulu, dibikinkan sedetail-detailnya, programnya itu, baru kemudian nyari pasangan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita program. Maka luar biasa, nanti akan hasilnya luar biasa. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Dipersilahkan.